Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mata pelajaran teknologi dasar otomotif untuk kompetensi keahlian teknik otomotif. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi untuk SMK kelas 10 semester 1. Nah, kali ini kita akan membahas KD 3.5, yaitu memahami klasifikasi engine. Kita akan fokus membahas tentang klasifikasi engine. Seperti biasa, materi ini akan disampaikan oleh Juni Eko Kuncoro, SPD. Kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan para siswa nanti memahami tentang klasifikasi engine. Dalam bidang otomotif, terdapat banyak sekali klasifikasi mesin atau engine, baik berdasarkan pembakarannya atau bahan bakar yang digunakan. Motor bakar merupakan mesin atau pesawat kerja yang mengubah dari energi kimia dari bahan bakar menjadi gerak mekanik pada gerakan naik turun piston seperti dilihat di tayangan slide ya. Energi kimia diubah menjadi energi panas yang digunakan untuk menggerakkan piston naik turun. Nah, di sini terdapat macam-macam mesin atau engine dalam bidang otomotif. Mari kita bahas. Yang pertama adalah klasifikasi mesin berdasarkan proses pembakarannya. Yang pertama ada namanya motor pembakaran luar. Nah, bisa dilihat di tayangan di slide untuk ilustrasinya kurang lebih. Pada motor bakar dengan pembakaran luar, proses pembakarannya terjadi di luar mesin itu sendiri, sehingga diperlukan mesin tersendiri, mesin terpisah. Energi panas hasil pembakaran tidak langsung diubah menjadi energi mekanik, melainkan harus dialirkan terlebih dahulu melalui media penghantar. Melalui media penghantar, energi panas ini dialirkan ke mesin utama untuk dijadikan menjadi energi mekanik. Contoh motor bakar pembakaran luar yaitu ketel uap dan turbin gas. Kemudian untuk motor pembakaran dalam. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti tayangan berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan motor pembakaran dalam? Pada motor pembakaran dalam, proses pembakaran terjadi di dalam mesin itu sendiri. Panas hasil pembakaran langsung diubah menjadi energi mekanik. Sebagai contohnya adalah motor pembakaran dalam, yaitu motor bakar torak, turbin gas, kemudian mesin propulsi pancar gas. Kalau di samping ini merupakan contoh motor bakar torak. Ya. Kemudian klasifikasi mesin berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu ada motor bakar oto atau oto bensin. Nah, di sini motor bakar oto atau yang dikenal dengan motor bensin ini merupakan jenis motor bakar yang banyak digunakan dalam teknik kendaraan ringan. Motor bensin ini diciptakan oleh Nicholas Otto yang berkebangsaan Jerman. Motor bensin bekerja dengan cara bensin dibakar untuk mendapatkan energi termal. Energi panas ini yang kemudian dimanfaatkan atau diubah menjadi energi mekanik melalui gerakan translasi piston seperti di animasi. Prinsip kerjanya sebagai berikut. Campuran bahan bakar dan udara dihisap kemudian masuk ke dalam ruang bakar melalui katup masuk. Campuran bahan bakar dimampatkan oleh torak kemudian dibakar melalui percikan
bunga api pada busi sehingga menyebabkan tekanan dan temperatur naik. Tekanan dan temperatur yang tinggi ini kemudian dimanfaatkan menjadi energi mekanik, yaitu gerakan naik turun pada piston. Gerakan naik turun piston ini kemudian diubah menjadi gerak putar oleh poros engkol. Silahkan diperhatikan di video, ya, di animasi berikut. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk motor bakar bensin ini dapat dibagi menjadi dua. Bisa dilihat, ya, yang paling ujung itu merupakan motor yang 2 tak, kemudian yang dekat dengan saya ini merupakan motor yang 4 tak. Jadi motor bakar bensin dapat dibagi menjadi dua menurut prinsip kerjanya, yaitu motor 2 tak atau 2 langkah dan motor 4 tak atau 4 langkah. Perbedaan kedua jenis ini yaitu pada langkah kerjanya. Pada motor 2 tak, langkah kompresi dan buang menjadi 1. Serta langkah hisap dan tenaga juga menjadi 1. Sehingga 4 langkah dilakukan dalam 2 kali langkah piston naik turun. Sementara pada motor 4 langkah, setiap langkah bekerja sesuai dengan porsi masing-masing. Inilah yang membedakan 2 tak dan 4 tak. Kemudian yang berikutnya yaitu motor diesel. Nah, ini contoh animasinya untuk motor diesel. Motor diesel ditemukan pertama kali oleh Rudolf Diesel pada tahun 1872. Motor diesel atau motor penyalaan kompresi merupakan motor bakar yang proses penyalaan bahan bakar diakibatkan oleh tekanan dan temperatur ruang bakar yang tinggi. Tekanan dan temperatur tinggi ini dihasilkan oleh kompresi udara yang masuk melalui katup hisap. Prinsip kerjanya berbeda dengan motor bensin. Pada motor diesel, udara dihisap masuk ke ruang bakar melalui katup masuk. Kemudian udara ini dikompresi dengan rasio 15-25 sehingga tekanan dan temperatur ruang bakar akan naik signifikan, yaitu 600 derajat Celcius. Sebelum mencapai titik mati atas, bahan bakar diesel diinjeksikan melalui nozzle agar mudah teratomisasi dengan udara pada ruang bakar sehingga campuran menjadi homogen. Campuran ini kemudian akan terbakar dengan sendirinya karena temperatur ruang bakar yang sangat tinggi hasil kompresi tadi. Walaupun tidak memiliki sistem pengapian seperti mesin bensin, mesin diesel harus memiliki sistem injeksi bahan bakar serta bahan bakar yang mempunyai sifat self-ignition atau dapat terbakar dengan sendirinya. Ya, mungkin nanti dijelaskan di materi berikutnya. Kemudian ada lagi yaitu motor bakar Wankel. Nah, kurang lebih untuk ilustrasinya kerjanya seperti di tayangan berikut ini. Nah, apa yang disebut dengan motor bakar Wankel? Motor bakar Wankel diciptakan oleh Dr. Felix Wankel yang berkebangsaan Jerman. Motor Wankel juga dikenal dengan sebutan motor rotari, yaitu tipe motor yang terdiri dari rotor berbentuk segitiga sama sisi yang berputar di dalam stator. Motor Wankel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan motor torak,
yaitu getarannya lebih kecil, ukuran yang kompleks, dan dapat menghasilkan tenaga 2 kali lipat dibandingkan motor torak dengan ukuran yang sama. Motor Wankel terdiri dari segitiga sama sisi. Dari ketiga sisi tersebut terjadi pemampatan bahan bakar, pembakaran, dan pembuangan bahan bakar. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, ini terjadi bersamaan ya, hampir bersamaan. Nah, oke, kita lihat, kita next berikutnya. Klasifikasi mesin berdasarkan susunan silindernya. Nah, sekarang berdasarkan susunan silindernya. Yang pertama ada namanya inline cylinder type. Nah, apa yang disebut dengan inline cylinder type? Nah, silahkan dilihat di tayangan video ini di atas saya ini ya. Kurang lebih apa ini? Yang dimaksud dengan inline cylinder merupakan mesin yang mempunyai banyak silinder banyak, dan disusun secara sejajar. Penyusunnya sejajar ya. Dengan susunan seperti ini, maka poros engkol dan kepala silinder yang dibutuhkan hanya berjumlah 1. Kelebihan model inline yaitu mudah diservis dan perawatannya serta tidak membutuhkan ruang yang terlalu luas. Namun, silinder tipe inline ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Aerodinamis kendaraannya kurang karena mesin menjadi lebih tinggi. Nah, ini biasanya untuk kendaraan besar. Kemudian tipe yang berikutnya adalah V-cylinder. V-cylinder ya, namanya V. Berarti yang dimaksud dengan V bisa dilihat di ilustrasi ya. Kurang lebih seperti apa? Susunan silindernya dibuat ke samping seperti huruf V. Nah, V-cylinder type merupakan mesin yang memiliki silinder banyak yang disusun membentuk huruf V, yaitu membentuk 60 derajat dan 90 derajat. Keuntungan silinder tipe V yaitu mesin menjadi lebih aerodinamis karena mesin menjadi lebih rendah ya, lebih rendah. Kemudian ada lagi namanya slant cylinder type. Nah, untuk tipe yang ini, slant cylinder type merupakan mesin yang disusun sejajar atau segaris, akan tetapi dibuat miring. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi ketinggian mesin. Silinder tipe ini banyak digunakan pada minibus atau sedan yang memiliki mesin di bawah jok, di bawah tempat duduk. Supaya apa? Supaya ukuran mesin, ketinggian mesin bisa dikurangi. Kemudian yang berikutnya adalah radial cylinder type. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti di atas ini. Nah, radial cylinder type yaitu mesin yang memiliki susunan silinder mengelilingi poros engkol yang berada di tengah. Biasanya konfigurasinya digunakan pada mesin pesawat terbang. Kelemahan model ini yaitu gerakan piston yang lambat. Nah, gerakan pistonnya lambat. Kemudian, karena sumbu silindernya adalah komplanar, ya, semua batang penghubung tidak dapat langsung dipasang ke poros engkol, kecuali batang penghubung bercabang yang rumit secara mekanis digunakan. Tidak ada satupun yang dihubungkan secara langsung. Sebagai gantinya, piston dihubungkan ke poros engkol dengan rakitan batang penggerak dan induk.
Satu piston yang paling atas dalam animasi ini memiliki batang induk dengan sambungan langsung ke poros engkol. Piston yang tersisa menempelkan batang penghubungnya ke cincin di sekitar tepi batang utama. Ya. Untuk baris ekstra dari silinder radial dapat ditambah untuk meningkatkan kapasitas mesin tanpa menambah diameternya. Ini saya ambil dari sumber Wikipedia, ya. Ini saya ditranslate. Kemudian ada lagi opposite cylinder type. Nah, apa yang disebut dengan opposite cylinder type? Ini mungkin masih jarang kita jumpai di Indonesia, ya. Nah, opposite cylinder merupakan tipe mesin yang memiliki susunan silinder yang saling berlawanan. Silinder dipasang secara berlawanan dan horizontal dikarenakan untuk membatasi ketinggian mesin. Sudut antara kedua silinder yaitu 180 derajat seperti di tayangan animasi ini, ya. Dan kebanyakan digunakan untuk mobil penggerak belakang seperti VW, kemudian Porsche, ya. Ini untuk animasinya kurang lebih seperti ini. Opposite cylinder type untuk arsitektur mesin OOC, ya. Kurang lebih seperti ini arsitekturnya, biar lebih jelas lagi. Mesin opok ini, OOC ini, ya, adalah mesin 2 tak dengan silinder yang berlawanan dengan piston. Ini kalau khusus mesin OOC, ya. Ini terdiri dari 2 buah silinder dengan piston di kedua ujungnya. Tidak memiliki kepala silinder, jadi tidak ada katupnya. Khusus untuk mesin OOC ini, ya. Kemudian untuk silinder yang berlawanan dengan piston, ini memiliki beban bantalan yang sangat rendah. Artinya akan lebih sedikit gesekan dibandingkan dengan mesin konvensional. Setiap piston dalam mesin ini memiliki poros engkol tunggal dengan batang penghubung piston bagian dalam memiliki batang penghubung pendek dan piston luar yang berlawanan memiliki batang penghubung yang panjang. Saat piston bergerak bersamaan, ia akan menempatkan muatan intake untuk penyalaan. Artinya, mesin memiliki kepadatan daya yang tinggi. Nah, ilustrasinya seperti ini. Cara kerja mesin OOC, ya. Mesin membuat siklus lengkap dengan 2 gerakan piston, ya, masuk dan keluar secara bersamaan selama permulaan langkah kompresi dan setelah langkah pembakaran. Proses ini memungkinkan mesin memberikan tenaga yang sangat tinggi untuk bobotnya. Nah, sumbernya bisa dilihat di www.techexploris.com. Ya, ini untuk inovasi mesin yang baru. Nah, kita lanjut. Nah, kesimpulan pada pertemuan kali ini yang bisa kita tarik adalah dalam bidang otomotif terdapat banyak sekali klasifikasi mesin atau engine, baik berdasarkan pembakarannya atau bahan bakar yang digunakan. Motor bakar ini merupakan mesin atau pesawat kerja yang mengubah dari energi kimia dari bahan bakar menjadi gerak mekanik pada gerakan naik turun piston. Nah, silahkan sumber bisa diambil di alamat ini, sekolahkami.com. Kemudian, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya
agar video-video yang kami buat lebih bermanfaat, lebih baik, dan lebih inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.